Setelah masuk ke Infinity Castle atau kastil tanpa batas, Tanjiro dalam hati mengatakan, tempat apa ini? Aku tidak tahu di mana sisi yang benar. Apa tempat ini diciptakan menggunakan jurus darah iblis Muzan? Aku tidak yakin apa yang terjadi barusan. Tapi Tamayo-san sedang menahan Muzan. Entah berapa lama dia bisa bertahan. Aku harus segera pergi ke tempat Muzan berada dan menghabisinya. Aku harus cepat. Kalau aku sampai menghantam dasar bangunan ini, aku bisa mati. Akan kugunakan jurus untuk mengubah arah jatuhku. Lalu aku akan berpegangan pada sesuatu. Posisiku tidak menguntungkan. Aku juga tidak bisa menyeimbangkan tubuhku karena tekanan udara yang terlalu kuat. Lalu secara mengejutkan, Tanjiro dipenggang oleh Gyu Tomioka. Gyu menyelamatkan Tanjiro dari terjatuh. Gyu menanyakan kepada Tanjiro, "Apa kau baik-baik saja?" Tanjiro pun menjawab iya dan berterima kasih pada Gyu karena telah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba di belakang Tanjiro ada iblis menyerang. Tapi Tanjiro berhasil memotong kepala iblis itu. Gyu lalu memanggil Tanjiro dengan keras. Para iblis pun keluar dari balik pintu dan akan menyerang Tanjiro. Jumlah mereka cukup banyak, tapi Tanjiro dan Gyu berhasil menghabisi semua iblis itu. Setelah menghabisi iblis-iblis itu, Tanjiro dalam hati mengatakan, Gyu-san sangat hebat. Dia tahu jurus apa yang akan kugunakan hanya dengan melihat gerakanku sekilas. Lalu dia mengeluarkan jurus untuk menyerang tanpa menghalangi seranganku. Orang ini berbahaya. Ekspresi macam apa itu? Gyu pun mengajak Tanjiro untuk pergi. Tanjiro pun menurut. Sementara itu, Iguro sedang bersama Kanroji. Iguro pun menghabisi banyak iblis dengan teknik pedang miliknya. Di sini Iguro mengatakan, menjauh dari Kanroji, dasar sampah. Kanroji pun terkesima melihat Iguro yang menghabisi para iblis demi melindunginya. Kanroji mengatakan, Iguro-san hebat sekali. Iguro lalu menanyakan keadaan Kanroji. Iguro mengatakan, apa kau terluka? Kanroji pun mengatakan tidak. Iguro lalu mengajak Kanroji untuk pergi. Dan Kanroji pun menurutinya. Sementara itu, Tokito sedang bersama dengan Gyomei. Mereka juga menghabisi para iblis dan berlari. Sambil berlari, Tokito mengatakan, iblisnya banyak sekali. Gyomei mengatakan, sepertinya mereka diciptakan setara dengan iblis bulan bawah. Mereka berusaha membuat kita lelah. Tokito menanyakan kepada Gyomei, bagaimana dengan Oyakata sama? Gyomei menjawab, beliau sudah meninggal. Itu adalah kematian yang terhormat. Tokito mengatakan, tak bisa kubayangkan beliau ditemukan oleh iblis karena kesalahannya sendiri. Apa dia sengaja menjadi umpan? Gyomei mengatakan, benar, karena hidupnya tak akan lama lagi. Tokito pun terdiam setelah mendengar perkataan Gyomei. Tokito mengatakan, Oyakata sama, saat aku sekarat karena diserang iblis, beliau terus berada di sampingku. Beliau melakukan hal yang sama pada anggota pemburu iblis lain bahkan saat dia sedang sekarat. Seperti seorang ayah. Gyomei mengatakan, ya, aku tahu. Tokito mengatakan, bukan hanya kakakku saja. Muzan bahkan merenggut ayah keduaku juga. Muzan, akan kupastikan dia menderita sebelum kukirim dia ke neraka. Gyomei mengatakan, tenang saja, semua merasakan hal yang sama. Sementara itu, Sanemi sedang duduk termenung. Dia mengatakan, Oyakata sama, aku tidak bisa melindunginya. Setelah Sanemi mengatakan itu, tiba-tiba para iblis datang. Tapi iblis-iblis itu dengan mudah dihabisi oleh Sanemi. Meskipun Sanemi sudah menghabisi iblis-iblis itu, para iblis masih saja bermunculan. Sanemi mengatakan, mereka terus saja berdatangan. Menjijikan. Kemarilah, akan kuhabisi kalian semua. Sementara itu, Inosuke juga sedang menghabisi para iblis. Dia mengatakan, entah bagaimana aku bisa berada di tempat aneh dan gila ini. Tapi, karena ada banyak iblis yang menghampiriku, ini akan jadi kesempatan bagus untuk mencoba hasil latihanku. Sementara itu di tempat Genya berada. Genya mengatakan, tempat apa ini? Benteng iblis. Di mana yang lain? Kakak. Semoga kau baik-baik saja. Sementara itu Zenitsu berlari sambil mengatakan, aku mendengar sesuatu. Orang itu sepertinya ada di dekat sini. Tidak bisa dimaafkan. Aku tak akan pernah memaafkan orang itu. Sementara itu di tempat Shinobu Kocho, dia mencium bau darah. Shinobu mengatakan, aku mencium bau darah. Di mana aku? Shinobu pun membuka pintu ruangan dan di dalamnya terdapat iblis beserta banyak wanita yang telah meninggal. Iblis itu adalah iblis bulan atas dua yaitu Doma. Sambil memakan wanita dia mengatakan, ada yang dating. Wah seorang gadis. Kau terlihat segar dan lezat. Aku harus berterima kasih pada Naki Mecha nanti. Shinobu pun menatap Doma.